Halo kawan-kawanku CB di Universitas Ciputra, bertemu dengan saya Eko Madurutno di mata kuliah Coklat Art. Judulnya ini sangat mengerikan teman-teman, Coklat Art, berarti Anda harus mempunyai seni yang cukup tinggi. Tetapi ini adalah proses pembelajaran, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Ya, kita berbicara seni, yang akan kita lakukan seninya adalah membuat seni dari coklat. Teman-teman tidak perlu lagi merasa galau gitu ya, karena ini hanya proses pembelajaran ya. Tujuannya apa? Menggali potensi Anda. Jika Anda tidak berpotensi nanti di seni, ya mungkin cukup mendalami produk-produknya saja. Jadi begitu teman-teman. Apalagi yang akan kita lakukan ini adalah membuat sesuatu yang mempunyai nilai seni dari coklat. Nah gitu. Tapi oke lah, nggak usah khawatir. Saya sendiri pun untuk seni ini tidak seberapa menguasai, tetapi saya berusaha untuk mencoba, mencoba sampai maksimal, walaupun orang lain mengatakan ini tidak bagus. Tetapi paling tidak saya mengenal bagaimana coklat ini harus dicairkan, bagaimana sih membuat display dari coklat, walaupun hasil saya tidak maksimal, tetapi sudah melampaui kemampuan saya. Itu yang paling penting teman-teman ya. Baik. Di mata kuliah ini nanti Anda akan bermain-main dari coklat blok. Ya, dari coklat blok yang akan kita cairkan kemudian dibuat sesuatu sesuai dengan konsep atau sesuai dengan tema, begitu. Nah, teman-teman, yang terpenting nanti Anda adalah bagaimana Anda mengenali jenis coklat yang akan kita gunakan, bagaimana Anda mencairkan coklat dengan suhu yang tepat, mencairkan coklat secara keseluruhan, kemudian menggunakan coklat sesuai dengan suhu yang benar, sehingga coklat ini bisa diperlakukan dengan mudah dan menghasilkan coklat yang kuat serta mengkilat. Begitu teman-teman ya. Oke, jadi coklat yang akan kita gunakan adalah semestinya adalah Coventure, yaitu coklat murni yang benar-benar coklat. Kemudian ini nanti kalau diproses bisa menghasilkan coklat yang kuat dan benar-benar bisa mengkilat jika dilakukan tempering yang benar. Mengingat ini adalah proses pembelajaran di mana pembelajarannya adalah dilakukan dengan online, maka saya akan menggunakan coklat turunannya saja, yaitu kompon coklat. Saya menggunakan coklat jenis kompon ya. Harganya sepertiga lebih murah dari coklat Coventure. Gitu. Jadi saya akan menggunakan jenis coklat kompon. Nanti kalau sudah ahli, Anda mengikuti lomba, silahkan kalau Anda menggunakan Coventure. Nah, sebelum Anda memperlakukan coklat ini menjadi sesuatu, menjadi ornamen, kemudian menjadi komponen-komponen, sehingga saat melakukan proses assembling Anda bisa menyatukan coklat ini menjadi bentuk yang utuh, ya, sesuai dengan konsep yang sudah Anda persiapkan dan sudah Anda buat. Ya, tetapi sebelumnya Anda harus mengetahui cara mencairkan coklat, baik suhu mencairkan coklat secara keseluruhan, kemudian mengenal coklat sesuai dengan suhu yang tepat saat akan digunakan, karena berbeda gitu ya. Baik, yang pertama akan saya kenalkan bagaimana cara mencairkan coklat. Jadi peralatan yang diperlukan teman-teman adalah pen ya, pen untuk merebus air, kemudian bowl ya untuk meletakkan coklat yang sudah dipotong-potong, mungkin bowlnya 2 atau 3 ya, pennya 1 atau 2 boleh. Kemudian alat yang diperlukan lagi adalah coklat temperatur ya, pengukur suhu untuk coklat. Ini murah, harganya mulai dari 40.000 ada. Ya, tidak menggunakan ini juga boleh, tetapi Anda harus menggunakan feeling ya, perasaan kapan coklat bisa digunakan. Gitu ya. Nah,
Coklat teman-teman setelah Anda potongi kemudian letakkan di atas air yang bersuhu panas. Ya, boleh mendidih tapi kalau mendidih gunakan uapnya saja. Ya, boleh 70 derajat, boleh 80 derajat. Tetapi boolnya nanti menyentuh pada airnya. Itu boleh seperti itu. Nah, teman-teman, coklat yang Anda potong-potong ini akan mencair pada saat mencapai titik 50 derajat Celcius. Jadi pada kondisi coklat ini mencapai titik 50 derajat, coklat ini secara keseluruhan akan melting, ya, akan melted, akan mencair secara keseluruhan. Namun pada suhu ini ada kristal-kristal yang sebagian ini rusak, ya. Sehingga coklat ini nanti bisa tidak mengkilat, bisa berbentuk butiran-butiran pasir. Nah, untuk itu coklat pada kondisi ini juga belum siap digunakan untuk membuat, misalkan untuk membuat tulisan, mau digunakan untuk membuat transfer di daun, ya, dioles di daun. Ini susah nanti jadinya, karena proses settingnya nanti pasti akan sulit, proses pengentalannya nanti akan sulit. Nah, supaya coklat ini bisa digunakan dengan baik, maka coklat ini haruslah ditambahkan sepertiga atau seperempat bagian coklat yang sudah dipotong-potong dari total coklat secara keseluruhan. Ya, jadi ketika sudah mencapai titik 50 derajat, sepertiga atau seperempat coklat potong lainnya ini dituang ke situ. Biarkan saja sekali-kali diaduk. Baru nanti ketika sudah mencapai 32 derajat sampai 29 derajat, coklat ini baru bisa digunakan. Ya, jadi sebelum Anda membuat dekorasi coklatnya, sebelum Anda membuat komponen-komponen coklatnya untuk disusun menjadi satu kesatuan coklat display, maka Anda harus membuat kelengkapan ornamen-ornamennya, apa yang diperlukan. Jadi perlu item-itemnya untuk membuat display coklatnya secara keseluruhan. Jadi Anda harus mengenal dulu cara mencairkan coklat secara keseluruhan dan mengenal suhu coklat yang siap digunakan. Ya, jadi caranya seperti itu. Nah, teman-temanku di culinary business, ya, maupun teman-teman yang sedang belajar tentang dasar-dasar membuat coklat display, ya. Setelah Anda mengenal cara mencairkan coklat, cara pemakaian coklat melted yang sudah sesuai dengan suhu yang diharuskan, maka sekarang Anda akan melakukan pembuatan dekorasinya, pembuatan ornamen-ornamen coklatnya. Nah, teknik yang diperlukan ini ada beberapa, teman-teman, ya. Cara membuat dekorasinya ini ada beberapa. Yang pertama adalah menggunakan teknik molding, menggunakan cetakan, menggunakan alat bantu cetak. Ini paling mudah karena cetakannya sudah ada. Mau berbentuk Santa Claus, mau berbentuk kelinci, itu sudah ada, tinggal beli, ya. Ada yang dari polikarbonat seperti ini, ya, bentuknya dari kelinci ada, bentuknya dari Santa Claus ada, ayam ada, bunga, macam-macam. Kemudian ada yang dari silikon seperti ini ada. Tetapi saya menggunakan menggunakan peralatan yang ada, piring, bowl, atau cutter. Itu saya pakai saja untuk cetakan, ya. Karena saya kemarin 2 hari lalu saya beli yang saya inginkan, cetakan itu sudah nggak ada, ya, kecuali beli online, ya, yang khusus untuk coklat dekorasi itu ada. Jadi teknik yang pertama adalah Anda menggunakan teknik casting atau molding, menggunakan alat bantu cetak, ya. Itu mudah, bisa dilakukan. Yang penting tempering coklatnya harus benar, harus tepat dulu. Penggunaan alat-alatnya ini harus benar, karena ini harus bersih, harus kering supaya mudah dilepas nanti ketika sudah mencapai suhu tertentu. Ini juga harus bersih dan kering. Ini syarat utamanya menggunakan cetakan, ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan teknik potong, menggunakan teknik cut out. Jadi dipotong saja. Coklat yang sudah Anda cairkan itu silakan letakkan di
di tray atau di loyang kotak, ya, dialasi kertas, atau coklat dicairkan di atas tray yang besar, baru Anda mempunyai, karena kita belajar ya, Anda harus menggunakan pola memotongnya supaya sama hasilnya, supaya tidak sia-sia kerjanya. Sebelum coklat mengeras itu dipotong sesuai dengan pola yang Anda buat, dipotong. Baru kalau sudah kering itu nanti Anda lepas, ya, menggunakan teknik potong. Nah, di video saya dengan tema yang berlatih dengan tema Valentine itu 98% saya menggunakan teknik potong semuanya. Ya, jadi ketika coklat itu sudah dicairkan dengan suhu yang benar, ini di suhu ruang teman-teman, di suhu ruang tanpa AC. Masih kuat, ya, masih kuat. Belum rusak. Ini ada yang patah karena kesenggol-senggol tangan, tidak di ruang AC. Kalau di ruang AC ini lebih kokoh lagi, gitu ya. Nah, kemudian yang apa namanya? Ketiga, Anda bisa menggunakan atau membuat coklat ini dengan teknik modeling. Modelnya terbuat dari apa? Dari coklat pasta. Coklat pastanya terbuat dari apa? Dari coklat yang cair yang dicampur dengan sirup jagung atau menggunakan glukus. Dicampur jadi satu, nanti setelah jadi pasta baru dibuat model-model. Nah, modelnya ini nanti bisa ditempel-tempel sini untuk bunga, untuk daun, untuk ranting, atau kan kalau Anda terampil bisa membuat karikatur, misalkan boneka, itu bisa dari coklat paste ini, ya. Jadi tekniknya bisa menggunakan yang ketiga ini untuk melengkapi display Anda. Kemudian menggunakan teknik rolling, coklat rolling. Coklatnya maksudnya di roll, ya, di roll. Mau membentuk batang, mau membentuk daun. Ya, setelah ditipiskan baru dipotongi dengan cetakan yang berbentuk daun. Atau Anda cukup memilin coklat itu sehingga menjadi ranting atau menjadi pohon dan sebagainya. Setelah kering itu bisa diambil. Dari apa coklat rolling ini? Teknik rolling ini, coklat yang di roll. Dari apa coklatnya ini? Di blending teman-teman ya. Bisa menggunakan mixer, bisa menggunakan robot cup, atau Anda tekan-tekan dengan spatula atau dengan wooden spatula sehingga menjadi adonan seperti tanah lempung itu, ya, sehingga menjadi satu kesatuan coklat yang mudah dibentuk. Itu boleh teknik yang keempat itu. Kemudian Anda bisa menggunakan teknik mengukir, memahat. Medianya apa? Coklat blok. Coklat yang batangan yang besar itu Anda harus mengukirnya, Anda harus memahatnya. Nah, ini tentunya ini teknik untuk skill kelas tinggi ini teman-teman ya. Keterampilannya memang orang-orang yang harus mempunyai seni di situ. Ini tidak mudah, tetapi ini untuk pengetahuan boleh. Kalau Anda bisa carving, Anda bisa memahat, itu silahkan menggunakan teknik itu, tetapi tentunya coklat yang diperlukan banyak, karena kalau mau membuat ornamen seperti ini display, maka Anda harus memerlukan coklat yang ukuran 30 x 30, tingginya setengah meter. Ini beratnya bisa 15 kilo atau 10 kilo, mahal banget ya. Oke, berikutnya Anda bisa menggunakan teknik transfer. Teknik transfer ini medianya bisa silikon paper, bisa menggunakan mika, bisa menggunakan kertas ya teman-teman ya. Dimana coklat ini yang Anda cairkan ini lalu diletakkan di baking paper atau di plastik mika ya. Setelah itu Anda baru bisa memotong, sebelum kering bisa motong. Potongan ini diangkat, boleh Anda tempelkan terbalik di sini boleh, atau Anda potong nanti Anda ambil potongan coklatnya boleh ya, atau Anda bisa membuat coklat dicairkan di sini, setelah agak kering dipotong segitiga memanjang begini, baru nanti diletakkan di tempat yang setengah lingkaran sehingga bisa melengkung. Nanti jadinya kira-kira seperti ini
Ya, kira-kira seperti ini jadinya. Ini namanya teknik transfer, plastik transfer, ya. Ya sama dengan teknik yang kedua tadi adalah teknik cut out. Ya, ini karena dipotong. Ya. Kemudian teman-teman, setelah Anda mengenal teknik-teknik ini, yang terakhir adalah Anda harus menguasai teknik pewarnaan, painting teknik, ya, memberikan pewarnaan. Nah, pewarnaan ini yang digunakan adalah Anda harus menggunakan coklat Coventur yang dicampur dengan cocoa butter, ya, dicampur dengan cocoa butter, jadi lemak coklat, sehingga nanti bisa disemprotkan. Alatnya menggunakan spray gun, ya, spray gun. Jadi alatnya seperti ini teman-teman, ya. Sebentar, tak ambil dulu. Nah, jadi sama dengan alat airbrush itu yang digunakan untuk ngecat itu, tapi harus ada kompresornya. Namun juga ada yang merupakan satu kesatuan dari alat semprot coklat ini, tapi harganya mahal banget teman-teman, di atas 4 juta, ya, bisa ada yang 7 juta. Kalau ini kan murah, ya, ada yang 300.000, 400.000 dan sebagainya kalau ini. Nah, ini teknik semprot, ya, pakai spray gun. Namun saya tidak menggunakan itu untuk memberikan pewarnaan teman-teman, tapi saya menggunakan cocoa butter metalik, ya. Ini beli segini, ini harganya 50.000, tetapi ada yang kecil. Teman-teman nanti kalau memang ini dianggap mahal biayanya, tidak perlu melakukan proses ini, proses pewarnaan ini tidak perlu, karena yang saya nilai adalah bagaimana Anda berproses dalam pembuatan coklat display ini. Jadi Anda tidak memberikan pewarnaan, itu tidak masalah, ya. Bahkan di coklat Valentine saya itu saya hanya dusting dengan coklat bubuk saja, karena saya belum beli ini kemarin, ya. Jadi ini saya menggunakan yang warnanya gold ini, saya menggunakan cocoa powder metalik ini teman-teman, ya. Saya kuas-kuaskan saja. Ini juga bisa dicampur alkohol, kemudian Anda spray juga bisa, ya, diaduk campur alkohol lalu ditempatkan di sini, lalu Anda spraykan di sini bisa. Kemudian Anda juga bisa beli spray gun untuk coklat yang siap untuk semprot ini supaya mengkilat, itu bisa. Nah, sebelum Anda menggunakan ini teman-teman, usahakan sebelum di-spray ini digosok dulu teman-teman, menggunakan spons khusus untuk coklat ini, ya. Tetapi saya kemarin menggunakan gazebo, untuk saya beli gazebo untuk yang cuci mobil itu, saya rendam dengan air es, ini digosok-gosok dulu. Tetapi maaf, saya lupa kemarin, saya nggak sempat menggosoknya, jadi digosok-gosok dulu sampai permukaannya halus dan licin, baru Anda bisa menggunakan ini. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak seperti punya saya ini hasilnya, habisnya banyak, tidak bisa mengkilat, ya. Kalau sudah halus bisa seperti ini teman-teman, ya, langsung mudah mengkilat begini, ya, karena awalnya coklatnya memang sudah saya ini duluan, kemudian diberi cocoa powder yang berwarna mengkilat begini, semakin mengkilat itu. Jadi saya cukup menggunakan ini teman-teman. Nah, itu teknik-teknik yang bisa Anda gunakan untuk membuat komponen coklat dalam menyiapkan coklat display. Ya, ada teknik pakai cetakan, kemudian teknik potong, teknik transfer, kemudian ada yang terakhir adalah pewarnaan. Anda bisa juga mengukir. Nah, untuk yang coklat modeling ini, membuat model-model dari coklat menggunakan coklat pasta, saya belum buat, tetapi nanti hari Senin, ya, 3 hari lagi mungkin saya akan buat. Ini saya bongkar. Saya tetap menggunakan rangkanya ini, baru saya beri bunga-bunga dan daun dari coklat pasta menggunakan teknik modeling. Begitu teman-teman, ya. Oke, CPUC, setelah Anda mengenal teknik-teknik untuk membuat komponen-komponen coklat dalam coklat art ini, maka Anda sekarang akan mempraktekkan, Anda akan membuat dekorasi coklat sesuai dengan tema yang sudah kita tentukan, ya. Jadi yang Anda harus mempersiapkan dulu, Anda harus mempunyai konsep dulu, sehingga kerja Anda ini bisa dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan dan berjalan dengan jauh lebih mudah
dibandingkan tanpa konsep. Oke, yang pertama Anda harus merencanakan dulu ya. Anda harus membuat rencananya dulu. Temanya kan sudah saya tentukan ya. Misalkan ini dalam waktu dekat ini Anda akan membuat display coklat bertemakan Valentine. Tentu saja Anda akan membuat mungkin berbentuk hati, warnanya mungkin warna yang cerah-cerah ya, warnanya pink mungkin, itu Anda bisa pilih ya. Setelah Anda membuat temanya ini, karena Anda akan menentukan, oh saya perlu coklat berbentuk hati, saya perlu jadi Anda gambar, saya perlu coklat untuk memberikan, nah seperti ini ya. Untuk tumpuan coklat yang di atasnya bentuknya seperti apa ya, apakah bulat? Kalau bulat misalkan bisa buat dari balon, atau bisa menggunakan bowl yang setengah lingkaran, atau hanya dibuat kotak seperti ini kemudian disusun kotak lebih kecil sehingga semakin ke atas semakin kecil sehingga bisa digunakan untuk tumpuan. Itu Anda tulis dulu ya sebelum konsultasi ya. Anda perlu membuat coklat stick, itu susun dulu ya. Nah setelah rencana ini selesai, baru Anda lakukan pembuatan komponen coklatnya sesuai dengan rencana yang sudah Anda buat. Saya membuat tataannya dulu, membuat tumpuannya dulu. Misalkan menggunakan ini, ya gunakan aja ini cetakan ini. Ini siram dengan coklat lalu simpen. Lalu saya membuat rangkanya, batangnya ini mau dibuat ke atas, melengkung ke samping atau lurus ke samping, silakan tentukan itu, buat itunya. Lalu buat ornamen-ornamen kecilnya, mungkin coklat stick, mungkin coklat daun, dari daun transfer ya, menggunakan cetakan daun ya, atau menggunakan modeling, itu buat dulu ya. Setelah Anda selesai membuat, sudah komplit, Anda kan tinggal menyusun proses assemblingnya itu ya. Anda merangkai. Nah merangkainya ini teman-teman, Anda menyusun menempelkan ini, Anda bisa mencelupkan ini ke coklat yang sudah leleh itu, tempel seperti ini. Ingat, ini tidak mudah ya, karena Anda harus bekerja di ruang AC. Menggunakan ruang AC pun ini juga cukup lama. Jadi Anda harus memegang begini. Supaya cepat, Anda harus menggunakan cooling spray ya, disemprot dengan pendingin ya, bentuknya seperti tabung gas seperti ini. Anda spraykan saja, gitu ya, itu cepat. Hanya saja teman-teman, harganya ini mahal, 500.000 satu tabung itu ya. Satu tabung itu harganya 500.000. Saya pun juga nggak beli, saya hanya sabar saja merangkai ini, saya tancap, saya pegangin gitu ya. Setelah kering baru saya lepas ya. Itu jadi menyusunnya seperti itu. Setelah proses menyusun ini, maka Anda melakukan proses finishing ya. Sebelum di finishing tadi kan coklat ini pastikan rapi, sudah Anda gosok gitu ya, baru Anda melakukan proses finishing. Anda melakukan proses painting tadi itu ya. Anda semprot ya, ces gitu, supaya hasilnya menjadi jauh lebih bagus, menjadi berwarna, menjadi transparansi, mengkilat, kayak gitu. Hanya saja saya tetap tidak menggunakan proses spray ya, karena kompresor saya rusak, jadi nggak bisa saya gunakan, terlalu lama nggak saya pakai sehingga rusak. Saya hanya menggunakan proses menguas saja menggunakan cocoa powder metalik ini ya. Kalau yang di Valentine saya dusting aja dengan coklat bubuk, asalkan terlihat rapi begitu saja ya. Karena ada sedikit kesalahan kemarin, saya memberikan warna pink, ternyata karena nggak saya gosok, akhirnya proses mengkilatnya menjadi tidak bagus. Akhirnya saya dusting dengan coklat bubuk. Oke, jadi itu ya proses pembuatannya. Anda harus mengenal teknik pembuatan coklatnya itu. Ada coklat potong, ada pakai cetakan, kemudian ada transfer gitu ya. Kemudian proses pembuatan displaynya, maka Anda harus merencanakan. Kemudian Anda harus
membuat komponen-komponen coklatnya itu dari batangnya, dari kerangkanya, dari tatakannya ini, ya, kemudian ornamen-ornamen kecil yang diperlukan dibuat, baru Anda menyusun. Setelah menyusun adalah finishing. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi silahkan Anda nanti bisa melihat contoh-contoh membuat coklat display dari link ya, Nduk ya. Ya, mencari di YouTube ya, kalau boleh saya referensikan itu punya Chef Anthony dari Malaysia, itu jelas banget ya. Anda bisa melihatnya itu, tetapi alat-alatnya canggih semua itu yang digunakan. Saya nggak ada alat, saya manual semua. Begitu. Tetapi saya berjanji secepatnya saya akan melengkapi alat-alat ini untuk kepentingan teman-teman ya. Paling lama semester depan saya harus ada itu, walaupun hasilnya tidak bagus. Nah teman-teman, jangan patah semangat, terus saja berkarya semaksimal mungkin. Maksimal kuncinya maksimal dengan Anda membuat rencana dulu, menentukan konsepnya dulu, lakukanlah prosesnya dengan benar gitu ya. Nah coklat display ini atau coklat art yang lain nanti Anda buatlah minimal itu 15 kali 30 tingginya ya. Jangan terlalu tinggi seperti ini, nanti biayanya juga besar teman-teman ya. Nah untuk coklat modeling saya akan secepatnya membuat, karena saya baru menggunakan dua teknik. Satu teknik potong, kemudian yang kedua adalah menggunakan cetakan. Ini saya menggunakan cetakan dari balon saja ya. Kemudian ini yang bulat ini saya menggunakan dari pelembungan dari balon ya. Makanya nggak seperti telur buaya malahan ini ya. Tapi oke, tinggal kita meng-create saja sehingga menjadi model-model yang lain. Ya, oke teman-teman, sekian dari saya. Nanti kalau nggak jelas boleh silakan saja tanyakan langsung ke WA ya, karena proses pembelajaran ini bisa melalui WA kapanpun Anda bertanya. Kalau nggak segera saya jawab, silakan Anda miss call saya. Oke teman-teman, selamat belajar, selamat mempersiapkan diri. Saya juga akan membuat coklat modelingnya. Sampai jumpa.